semua, kita bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran agama. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya. Jadi materi pada bab 1 ini sebenarnya cukup banyak. Nah, jadi Mister akan jelaskan sampai kepada halaman 13 saja. Sisanya perkataan salib dan tentang kebangkitan Yesus kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, dan juga kita akan ulangan 2 minggu lagi dan kita pahamnya dari buku ini dan apa yang bisa jelaskan dari buku ini berarti dari poin A sampai poin C ya. Jadi silakan itu dipelajari dan nanti sekarang Mister akan menjelaskan lagi kepada kalian semua mengenai karya keselamatan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mulai pembelajaran agama, kiranya Kau menolong kami, biarlah apa yang kami pelajari boleh kami mengerti ya Bapa. Tuntun dan sertai kami terus Bapa, dan jangan pernah tinggalkan kami. Berkati anak kami, biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia dalam mengikuti pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi Mister akan jelaskan kalau minggu lalu dan minggu sebelumnya juga Mister sudah menjelaskan tentang bagian penjelasan mengenai karya keselamatan Yesus Kristus dan juga kita sudah belajar mengenai nubuatan perjanjian lama atau apa sih yang telah disampaikan dalam firman Tuhan perjanjian lama tentang kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi kita sudah belajar hal tersebut pada minggu lalu dan Mister yakin nubuatan-nubuatan yang telah dipelajari kalian tetap pahami dan ingat dan Mister tidak perlu ulang lagi pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini Mister akan menjelaskan bagian mengenai tipologi karya keselamatan Yesus Kristus yang ada di dalam perjanjian lama. Oke, jadi karya keselamatan Yesus Kristus berlangsung atau kita tahu kisahnya tentu dari perjanjian baru. Tetapi kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai nubuatan atau perkataan-perkataan para nabi maupun hamba Tuhan di dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan sekarang kita mau belajar mengenai nubuatan. Nah, apakah nubuatan itu? Oh maaf, kita akan belajar mengenai tipologi nubuatan itu minggu lalu ya. Kita belajar mengenai tipologi karya keselamatan Yesus Kristus. Ya, apa tipologi kita sama-sama membuka. Silakan kalian memperhatikan di buku kalian ya. Oke. Nah, apa sih tipologi itu? Nah, seperti yang Mister bilang tadi, kita akan belajar mengenai tipologi perjanjian lama tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, kita belajar dari dasar kata atau secara etimologinya dulu ya. Apa itu tipologi? Ya, tipologi berasal dari kata Yunani. Ya. Kata typos yang berarti tipe atau contoh dan logos yang berarti ilmu atau perkataan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bilang tipologi ya, oh diganti dengan i aja kalau mau di Indonesia kan itu ya. Jadi langsung tipenya seperti apa? Oh dikatakan lagi contoh, berarti ada contoh kejadian-kejadian di dalam perjanjian lama yang merujuk kepada karya penebusan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Nah, jadi secara sederhana tipologi berarti peristiwa atau kejadian yang setipe, yang hampir sama lah seperti itu ya. Ya. Jadi itulah tipologi. Ya, tipologi berarti tipe lah gitu ya, tipe atau suatu kejadian atau peristiwa yang tujuannya atau maknanya akan sama seperti itu ya. Itu tipologi. Nah,
Ada berapa sih tipologi daripada karya keselamatan Yesus Kristus di perjanjian lama? Sebenarnya ada banyak, tapi kita cuma membahas 4 saja. Ya, kalau kita membahas hampir semua ya saya pikir waktu kita tidak akan cukup. Ya, misal akan menjelaskan 4 tipe saja tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya perjanjian lama secara tidak langsung sudah menyiratkan tentang kedatangan dan penebusan Yesus Kristus. Tapi tentu itu belum terang karena orang akan percaya, oh benar, Yesus Kristus datang menebus manusia jika dia bisa lihat langsung. Wah, Yesus datang untuk menebus dia. Tapi dalam perjanjian lama belum kan? Jadi dia cuma menyampaikan, ya, yang lalu menubuatkan. Kemudian ada kejadian-kejadian yang maknanya setipe dengan kedatangan Yesus untuk menebus kita umatnya. Tipologi yang pertama yaitu tipologi atau tipe pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau lihat gambar ini tentu lihat ini adalah ilustrasi manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka telah berdosa dan melanggar perintah Allah, ya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan bahkan karena mereka tahu mereka telanjang, mereka malu, mereka mengambil pohon ara untuk dijadikan pakaian, dijadikan cawat menurut perjanjian lama dalam kitab Kejadian. Tapi tetap tidak bisa menutupi aurat mereka. Makanya dikatakan bahwa dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Allah melakukan darah pertama tercurah di Taman Eden karena Allah membunuh, karena Allah harus membuat pakaian dari kulit binatang, otomatis binatang itu harus dimatikan. Jadi darahnya tercurah. Ya, itu demi manusia karena sudah malu karena ketelanjangannya. Makanya Allah sendiri yang bertindak untuk mematikan, membunuh seekor binatang, kemudian kulitnya itu dijadikan pakaian sehingga ilustrasinya sama seperti kurang lebih seperti ini ya, meskipun tidak sama persis, tapi kurang lebih seperti ini. Itu keadaan manusia. Jadi Allah sendiri yang memberikan kulit binatang. Binatang Allah sendiri ciptakan, kemudian dia memberikan kulit, dia membunuh binatang itu sehingga tercurah darahnya, dia mematikan binatang itu agar manusia bisa ditutupi, tertutup auratnya sehingga tidak ada lagi rasa malu antara satu sama lain. Ya. Dan dikatakan bahwa peristiwa ini merupakan tipologi pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Simbolnya adalah darah, jadi darah tercurah demi manusia ini. Jadi binatang terus mati agar bisa diambil kulitnya dan dijadikan pakaian oleh manusia agar dia tidak malu lagi. Jadi Allah menutupi manusia lewat kulit binatang itu sehingga dia tidak merasa malu lagi. Dikatakan bahwa peristiwa yang sama juga terjadi ketika Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna demi menutupi keberdosaan manusia. Demi kita, jadi Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Jadi peristiwa yang terjadi ketika pengorbanan pertama dilakukan agar manusia itu mendapatkan kulit binatang dipakai itu sama atau setipe dengan pengorbanan Kristus kelak untuk menutupi dosa-dosa manusia di hadapan Allah sehingga manusia layak kepada Allah. Makanya dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, maka Allah menyuruhnya kepada kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Dan hal itu sudah ada tipenya di perjanjian lama. Ya, ini tipenya yang pertama, tipologi pakaian dari kulit binatang. Itu yang pertama. Yang kedua,
tipologi ular tembaga di padang gurun. Nah, ini tentu berkaitan dengan kisah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun, mereka harus berputar-putar dari padang gurun sebagai akibat dari murka Allah kepada mereka karena mereka sudah bersungut-sungut, tegar tengkuk, banyak Allah marah mereka kepada mereka, dan bahkan mereka satu-satunya bangsa yang mendapatkan mana atau roti dari surga. Ini bangsa yang istimewa. Tapi tetap mereka mengeluh dan mengeluh kepada Allah dan Musa pemimpinnya waktu itu. Nah, karena mereka terus mengeluh padahal Allah sudah memberikan mereka makan, mereka tidak kelaparan. Nah, kisahnya itu bisa dibaca di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 tentang bagaimana murka Allah yang begitu menyala-nyala gara-gara pemberontakan mereka. Ya, bagaimana Allah begitu marah kepada bangsa Israel, mereka sudah diberi makan dan mereka tidak lapar lagi, tapi mereka mengeluh, katanya sudah bosan dan muak dengan roti mana itu dan mana yang dari Allah sendiri. Mereka katakan demikian sehingga Allah murka dan membuat banyak orang tewas karena dipagut oleh ular tedung. Katanya ya dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Jadi Allah, banyak orang yang harus menanggung akibat murka Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi mereka harus menanggung akibat murka Allah karena mereka sudah diberikan mana, mereka terus mengeluh dan mereka minta lebih. Pada akhirnya Allah marah dan membuat mereka dipagut oleh ular. Nah, kemudian ini sebenarnya merupakan ada tipologi daripada penebusan Yesus Kristus juga. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Nah, jadi ketika bangsa Israel itu dipagut oleh ular, banyak yang mati, pada akhirnya mereka menyesal dan bertobat. Pada akhirnya ya Allah mendengarkan seruan mereka sehingga Allah menyuruh Musa membuat patung ular tembaga, kemudian menaruhnya di tiang seperti ini sehingga setiap orang yang melihat kepada ular itu dia akan selamat dari gigitan ular ataupun dia tidak akan mati gara-gara ada ular yang memagut mereka. Nah itu ya. Jadi sama seperti bangsa Israel yang tetap hidup setelah memandang ular, mereka tetap hidup, ya. Memandang ular tembaga yang ditinggikan, demikian juga orang berdosa akan beroleh hidup yang kekal ketika memandang kepada Yesus Kristus yang tersalib. Memandang ini bukan hanya sekedar lihat Yesus Kristus yang tersalib atau berseru kepadanya, tetapi juga ada kepercayaan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib akan diselamatkan. Itu makna dari tipologi ular tembaga. Jadi sebagaimana bangsa Israel yang melihat ular tembaga itu di tiang yang dibuat oleh Musa, demikian pula ketika kita memandang Yesus yang tersalib, memandang dia, memikirkan dia yang tersalib, dan kita menyesali akan dosa-dosa kita, maka sudah pasti dia mengampuni kita. Intinya kita kembali kepada dia. Itu ya tipologi daripada ular tembaga pada gurun. Kemudian tipologi Yunus dalam perut ikan. Ya, kisahnya tentu ada dalam kitab Yunus. Ya. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Ya. Dan di dalam perut ikan itu anehnya dia tidak meninggal. Perut ikan besar ya, ini bukan ikan paus atau ikan apapun namanya, kita nggak tahu ikan apa namanya. Tapi Alkitab berkata bahwa itu adalah ikan yang besar. Artinya ikan yang besar berarti benar-benar besar dan itu sanggup memangsa manusia. Tapi Yunus ditelan oleh ikan tapi dia tidak mati. Ya tentu itu karena Allah melindungi dia. Karena Allah beserta dengan dia. Allah memberi kesempatan kepada dia pun untuk bertobat. Karena Allah suruh dia ke Niniwe, dia malah melarikan diri ke Tarsis. Pada akhirnya dia dibuang ke
laut dan dimakan oleh ikan besar. Ya, ketika badai terjadi, yang memiliki kapal yang ditumpangi Yunus berkata akibat ulah Yunus, makanya Allah murka, pada akhirnya dia dibuang di laut dan ditelan oleh ikan yang dikirim oleh Allah sendiri sebenarnya. Jadi Yunus berada dalam perut ikan 3 hari. Ya. Nah, ini merupakan tipologi kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Yesus menderita di atas kayu salib, menderita mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu bisa dibaca di Matius 12 ayat 39 sampai 40 dan Matius 16 ayat 4. Jadi ini ya, ada kaitannya. Jadi tipenya sama. Jadi ini hampir sama persis meskipun maknanya beda. Kayak gitu ya. Tapi kejadian yang terjadi dalam perjanjian lama itu menyiratkan bahwa akan ada penebus. Yaitu Yesus Kristus yang akan menderita, mati dan disalibkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, itu tipologi Yunus yang dalam perut ikan. Nah, kemudian yang terakhir, tipologi darah anak domba Paskah. Ya, Paskah pertama tentu dirayakan ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, ini kita tahu bahwa Allah memberikan 10 tulah kepada orang Mesir, kepada Firaun dan orang Mesir, karena Firaun bersikeras hatinya untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Ya, Firaun bersikeras hatinya, maka Allah terus menghukum sampai kepada tulah yang ke-10, tulah yang paling sadis, yaitu kematian seluruh anak sulung di tanah Mesir. Semua anak sulung daripada Firaun, daripada orang biasa semua, bahkan hewan-hewan pun mati, yang sulung-sulung semua. Itu sebagai murka Allah yang begitu besar karena perlakuan daripada orang Mesir kepada bangsa Israel, perlakuan Firaun kepada bangsa Israel. Tetapi khusus untuk orang Israel, mereka diluputkan. Ya. Tulah kematian anak sulung di daerah Mesir itu pun terjadi. Akan tetapi Tuhan meluputkan anak-anak sulung bangsa Israel karena olesan darah anak domba itu. Ya. Peristiwa yang diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari raya Paskah. Jadi mereka diperingatkan bahwa di pintu rumah mereka, ya seperti ini ilustrasinya, di atas pintu rumah mereka harus diolesi darah anak domba. Itu sebagai, nah ketika malaikat maut akan menghabisi nyawa anak-anak sulung orang Mesir, ketika melihat darah ini mereka akan melewati rumah itu, karena sudah pasti itu rumah daripada orang Israel. Nah, jadi sebenarnya merupakan tipologi anak domba Paskah. Yesus pun disebut sebagai anak domba Paskah, anak domba Allah bahkan ya, yang dicurahkan darahnya di atas kayu salib untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita. Rasul Yohanes berkata, Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ya, ini jelas tipologi daripada Yesus Kristus yang akan mati menderita di atas kayu salib untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita. Jadi ini peristiwa sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Jadi Allah ada penyembelihan anak domba dan darahnya itu diolesi di atas pintu rumah masing-masing orang Israel agar mereka terluput dari kematian bagi anak sulung. Ya. Tetapi jika mereka tidak mengolesi ataupun tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, agar setiap rumah orang Israel diolesi darah anak domba, maka Tuhan pasti akan menghukum juga. Ya, karena itu berarti tidak ketaatan. Tuhan lewat Musa sudah menyampaikan, diolesi rumahmu, di atas pintu rumahmu dengan darah anak domba, terus dibiarkan, maka hal yang sama yang terjadi kepada anak sulung orang Mesir akan terjadi juga kepada anak sulung orang Israel. Tapi ini tentu adalah
peristiwa yang nantinya akan terjadi, bahwa Yesus juga akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita manusia. Ya, jadi itu tentang tipologi. Mister berharap bahwa kalian mengerti, dan silakan dibaca lagi penjelasan-penjelasannya. Jadi Mister menjelaskan secara garis besar, langsung kepada intinya, dan kalian bisa membaca di buku yang sudah dibagikan atau di PDF yang Mister sudah share. Nah, tentang kisah penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Ya, Mister percaya dan yakin bahwa kalian sudah paham mengenai kisah ini. Minggu lalu setelah kita meet, Mister sudah share sebuah video yang menggambarkan penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Jadi Mister tahu dan yakin bahwa kalian sudah mempunyai bayangan yang jelas mengenai hal itu. Jadi Mister tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi nanti kita akan ulangan sampai kepada bagian kisah penderitaan dan kematian Yesus Kristus 2 minggu lagi. Karena Kamis depan itu kita libur. Nah, kisah penderitaan dan kematian Yesus Kristus ini ya sudah ada dalam Alkitab juga. Jadi sudah ada, Mister tuliskan garis besarnya saja bahwa tujuan daripada penderitaan Yesus adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah atas keberdosaan manusia. Menurut Luther, ya Bapak Reformator Kristen Protestan, mustahil ada pendamaian antara Allah dan manusia jika keadilannya tidak dilaksanakan. Keadilan Allah tersebut digenapi dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Jadi Allah, dia adalah pribadi yang adil. Ya, karena keadilannya dia menuntut bahwa manusia harus dihukum karena dosanya. Tetapi manusia tidak sanggup menanggung murka Allah. Tidak satu manusia pun sanggup menanggung murka Allah. Karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Dan sebenarnya di atas kayu salib, keadilan dan kasih Allah dipenuhi. Jadi menurut keadilan Allah, manusia harus dihukum karena dosa-dosanya. Dan Allah juga mengasihi manusia, karena itu anaknya menanggung. Jadi sudah beres, sudah lunas. Pelunasan itu 100% sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga tidak ada usaha kita sedikit pun untuk menambahi penebusan Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang Yesus kerjakan atas kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan Allah. Ya. Oke, nah tentang kisah penderitaan Yesus, kronologisnya tentu pertama di Taman Getsemani dulu, bagaimana dia berdoa, kemudian dia ditangkap di sana. Ya, yang mana muridnya sendiri yaitu Yudas yang menyerahkan dia. Kemudian dia diadili layaknya seorang penjahat. Ya. Kalau kata Yesaya 53, ya dia diolok-olokan, dia seperti kena kutuk, padahal itu karena kita. Ya. Kemudian setelah Yesus diadili, dia ditinggalkan sendiri. Siapa bersama-sama dengan dia? Murid-murid semua sudah melarikan diri. Hanya perempuan-perempuan, ketika Yesus disalib, hanya perempuan-perempuan yang ada di bawah kaki salib bersama Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes, Wahyu, dan 1, 2, dan 3 Yohanes, yaitu Rasul termuda. Kemudian Yesus disiksa dan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Jadi misal tidak perlu menjelaskan lagi kronologisnya seperti apa, kalian bisa baca di buku kalian sendiri, dan juga lihat video yang kita sudah share, kalian sudah bisa paham apa yang menjadi seperti apa penderitaan Tuhan Yesus, ya. Jadi seperti itu, dan bahkan ketika Yesus disiksa dan disalibkan, saking besarnya murka Allah itu sampai Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ada menafsirkan bahwa saking beratnya atau saking besarnya dosa yang harus ditanggung Yesus sampai dia berkata demikian. Itu semua karena kita, dan itu semua hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya, makanya dia mau menderita dan mati untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita sampai dia dibangkitkan. Ya.
Itu semua hanya untuk kamu dan saya, karena itu hiduplah layaknya sebagai orang-orang yang merdeka. Jadi penebusan Yesus Kristus itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, sama kita adalah budak daripada dosa, tapi Yesus sudah melepaskan kita atau membayar harganya dan dia telah melunasi. Sama seperti seorang budak. Kalau seorang budak itu, misalnya saya memiliki seorang budak, saya bebas melakukan apa saja kepada dia. Tetapi ketika ada orang yang menebus budak tersebut sehingga dia jadi orang merdeka, berarti budak tersebut sudah bebas. Saya tidak punya hak lagi kepada dia. Saya tidak bisa lagi menyiksa dia atau menyuruh dia sesuai kemauan saya, tidak bisa lagi karena dia sudah orang yang ditebus dan dia adalah orang merdeka. Sama seperti kita. Kita semua sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Karena itu mari kita hidup layaknya orang-orang merdeka. Layaknya orang-orang yang sudah dibebaskan dan jangan hidup lagi di bawah kuasa dosa. Ya, jadi demikian penjelasan Mister. Jadi ini setelah materi ini, seperti yang Mister bilang tadi, 2 minggu lagi kita akan ulangan. Jadi silahkan mempersiapkan diri kalian. Kita seperti penjelasan Mister bahwa kita akan memakai Google Form. Jadi Mister akan membagikan nanti di Google Classroom. Ya, kalau seperti yang Mister bilang, kalau agama itu tentu memakai pemahaman sendiri, tapi tidak melenceng jauh dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya, setelah ini Mister memberikan kalian tugas untuk mengisi jam agama. Mister akan memberikan tugas kalian membuat renungan, ya, membuat renungan Yohanes 3:16 dan renungan tersebut kalian untuk menambah wawasan kalian dalam membuat renungan. Mister akan compare atau Mister akan suruh juga membaca di kitab 1 Yohanes tentang kasih. Tapi mungkin Mister akan cantumkan di Google Classroom tugasnya itu ya. Oke, jadi demikian saja pada hari ini. Sekarang silakan anak-anak semua mengerjakan tugasnya. Dan silakan setelah mengerjakan tugas, silakan berdoa secara pribadi dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kalian semua. Jadi demikian saja. Dan Mister tidak tutup dalam doa lagi karena kalian masih akan melanjutkan pekerjaan kalian. Jadi silakan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan yang Mister minta di Google Classroom sebentar ya. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.